Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan saya mengenai The International Organization for Standardization atau ISO. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Firda Yustami Batubara, NIM 19220290 dari kelas SI 6A. Nah, di sini saya akan memasuki materi pembahasan ISO. Yang pertama, pengertian ISO. Yang kedua, beberapa jenis ISO. Yang ketiga, penerapan ISO pada perusahaan. Yang keempat, tujuan dan manfaat ISO bagi perusahaan. Untuk poin pertama, pengertian ISO. ISO merupakan salah satu badan peraturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi. Sebuah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang intelektual dan komersial dunia. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan perdagangan antar negara di dunia. 2. Beberapa jenis ISO. Yang pertama, ISO 9001. Sistem manajemen kualitas yang paling banyak digunakan dan memiliki karakteristik pendekatan proses dengan tujuan meningkatkan efektivitas manajemen kualitas. Yang kedua, ISO 14001. Standar yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Beberapa aspek yang harus dipenuhi dari standar ini antara lain pengolahan limbah, penghematan air, penghematan energi, dan penghematan bahan bakar. Yang ketiga, ISO atau IEC 27001 adalah salah satu standarisasi yang banyak digunakan untuk sistem manajemen informasi. Biasanya standar ini diterapkan untuk perusahaan di bidang aplikasi teknologi informasi dan sejenisnya. Yang keempat, ISO TS 16949. Jenis ISO ini digunakan oleh perusahaan di bidang industri otomotif. Konsep ini, standar ini ialah perbaikan keberkelanjutan, pengendalian rantai pemasok, serta tindakan pencegahan. Oke, selanjutnya, penerapan ISO pada perusahaan. Di sini ada 9 poin penerapan ISO pada perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kegiatan. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Yang kelima, mengurangi risiko usaha. Yang keenam, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan undang-undangan dalam hal pengolahan lingkungan. Yang ketujuh, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan pencegahan, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Yang ke-8, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang ke-9, mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja atau pemodal. Oke, selanjutnya poin keempat, tujuan dan manfaat ISO bagi perusahaan. Yang pertama, reliabilitas perusahaan. Pada aktivitas perusahaan yang sudah menerapkan ISO dipastikan sudah memenuhi standar dari masyarakat pada dapat mengetahui standar tersebut. Jadi ada kepercayaan dari konsumen yang dibangun oleh standarisasi internasional. Standar internasional yang sudah dicantum di ISO menitik beratkan pada konsumen bisnis ini. Contohnya konsumen ini semakin percaya bahwa kepentingan diutamakan. Konsumen tidak hanya mengharapkan uangnya, tetapi juga kepuasan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, kepercayaan konsumen. Kepercayaan ataupun kepuasan konsumen menjadi salah satu kekuatan untuk perusahaan yang sangat penting. Karena adanya kepercayaan dan perusahaan itu akan menjadi mereka pelanggan setia, dan bisa jadi dari konsumen yang merasa puas inilah kita mendapatkan konsumen baru selanjutnya. Yang ketiga, jaminan kualitas standar internasional. ISO membawa pengaruh dari perusahaan dan memberikan tanda bila ada kinerja di perusahaan menurun ataupun adanya kegagalan pada produk menurun yang akan dibuat perusahaan bisa mengupayakan untuk antisipasi langsung. Cara ini bisa membuat perusahaan penghemat anggaran yang sebelumnya terjadi kerugian pada produk gagal. Yang keempat, penghematan biaya. Ada standar ISO, perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus yang bisa membantu mengetahui kinerja bagi perusahaan. Jika ditemukan ada penurunan pada kinerja perusahaan ataupun produk gagal, maka upaya tersebut harus diantisipasi. Proses ini tidak langsung akan mencegah menjadi pemborosan.
anggaran yang ada hubungannya dengan kinerja pada produknya. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Pada prinsip manajemen mutu, semua yang ada pada standarisasi ini bisa ditetapkan supaya bisa dilaksanakan ke seluruh karyawan. Hal ini bisa memotivasi karyawan supaya bisa menjaga kualitas, efisiensi, dan produktivitas untuk mereka sesuai dengan standar ISO yang telah diterapkan. Yang keenam, branding perusahaan. ISO juga bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan yang mengaplikasikan keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan. Yang sertifikasi ISO ialah meningkatkan image atau brand suatu perusahaan menjadi lebih baik di mata dunia. Oke. Di sini hasil presentasi saya. Mohon maaf atas tutur kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.